Soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab, berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa yang dikorbankan. Ini masih berkaitan dengan Idul Adha ya, di hari kurban ya. Teman-teman sekalian, dari pihak Muslim mengklaim bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim adalah Ismail ya, Ismail sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan Alkitab terang benderang yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak. Kenapa bukan Ismail? Karena Ismail dan Hajar atau Hagar pada waktu itu telah diusir, tidak lagi tinggal di keluarga Bapak Abraham. Nah, teman-teman sekalian, Guntur Romli ya ini sependapat dan sepakat bahwasanya yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek video yang ada berikut ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Sebelum kita bahas siapa yang disembelih dari putra Ibrahim, Ishak atau Ismail, kita mengucapkan dulu selamat Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu 27 Juni dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kalau Kementerian Agama dan pemerintah itu masih besok hari Kamis 29 Juni. Inilah perbedaan yang menunjukkan toleransi yang bikin beragama di negeri kita lebih rileks, lebih damai. Seperti halnya perbedaan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab, berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2. Yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Kira-kira 3 tahun yang lalu ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khotib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih, bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail, Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad.
Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai dzabih, putra yang disembelih. Juga dalam tafsir At-Tabari abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu, At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih, termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW. Tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. "Wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas solihin." Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. "Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub." Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira, bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102, ada redaksi yang mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu, artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar, yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, "Ana ibnu dzabihaini." Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari kurban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muthalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih, Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab, kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam atau Alkitab versus Al-Quran, karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu, tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan,
tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Karena dalam ibadah kurban pun yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah hewan kurban, tapi soal ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Surat Al-Hajj ayat 37. Jadi tidak penting siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail yang dikurbankan. Tapi ini soal bagaimana kita memaknai ketaatan, ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan yang total pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Guntur Romli yang memberikan penjelasan dan juga perbedaan ya di kalangan umat muslim dan juga pendapat para ulama. Dan lagi-lagi teman-teman sekalian bahwa ini kita tidak bisa berpatokan dengan mereka. Karena ya kalau Pak Kiai Haji Buya Sakur Yasin ya, dia katakan bahwa ya sebenarnya Islam ini ya dari kekristenan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, memang banyak sekali kesamaan dari orang-orang Islam ya, dari kitab suci mereka juga. Dan menarik di sini bahwa kata Guntur Romli tidak ada secara spesifik disebut di dalam Al-Quran mereka, yang kata mereka itu sempurna dari segala-galanya. Dan nama Ishak ataupun Ismail di situ belum diterangkan dengan spesifik ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab justru disebutkan ya, baik dalam bahasa aslinya maupun dalam terjemahan itu dituliskan nama Ishak. Mari kita melihat dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-3 saja dulu teman-teman sekalian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian meneruskan ya Kejadian pasal 22 ini, kalian akan menemukan bagaimana proses demi proses yang dijalani oleh Abraham sesuai dengan perintah Tuhan kepada Abraham. Dan teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail. Karena Ismail telah diusir dari keluarga Abraham, teman-teman sekalian ya. Dan anak perjanjian bukanlah Ismail, tapi anak perjanjian adalah Ishak. Ketika Abraham berkata, ya Tuhan, hamba-Mu ini akan meninggalkan dunia ini dan yang menjadi ahli waris ya adalah hambaku. Tapi dia bilang sekali-kali tidak, tapi yang menjadi ahli warismu adalah anak, ya, anakmu. Dan akhirnya dia mendapatkan anak yang bernama Ishak ini, teman-teman sekalian. Itulah yang dipersembahkan. Dan teman-teman sekalian, endingnya bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan, tapi ada domba jantan yang tersangkut tanduknya, dan itulah yang dipersembahkan menggantikan Ishak. Nah, apa makna rohani di sini, teman-teman sekalian? Bahwa kita diajarkan oleh bapak-bapak leluhur kita, ya, dimulai dari manusia pertama hingga sampai ya pada Nabi Maleakhi, itu mereka selalu memberikan persembahan kurban untuk penghapusan dosa mereka dan kesalahan mereka. Tapi itu tidak kekal. Karena darah kambing domba itu tidak selamanya bisa menyucikan. Dan itu akan terus berulang-ulang dilakukan. Itu sebabnya ya kurban ini merupakan gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah domba Allah yang tergantung di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa seluruh umat manusia
yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Sangat jelas. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, jika Anda tidak percaya kepadanya, Anda akan binasa. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus ya adalah anak domba Allah yang dikhususkan menjadi kurban sembelihan di atas kayu salib untuk penghapusan dosa saya dan dosa kita semua. Jadi kalau kita kembali kepada saudara-saudara kita muslim, memang begitu. Termasuk dalam penyaliban Yesus. Mereka katakan tidak disalib, diserupakan. Jelas-jelas juga berulang kali kita jelaskan bahwa Isa, nabi mereka, dengan Tuhan kita Yesus Kristus berbeda. Ya, Ishak saja lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi jelas-jelas berbeda. Ishak tidak mati di salib, oke. Tapi Tuhan Yesus sesuai dengan kitab suci, Yesus mati di atas kayu salib dan kuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sangat jelas, terang benderang dan terperinci dan sangat akurat dan sangat dapat dipercaya. Ya. Jadi ini bukan hanya tafsir para pendeta, tapi ini benar-benar sejarah mencatatnya dan kitab suci juga mencatatnya. Itulah ya iman kekristenan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.